Kemudian materi yang kedua adalah peran dokter umum dalam diagnosis dan tata laksana inkontinensia urin yang akan dibawakan oleh Dr. Andri Kustono, spesialis urologi. Beliau menamatkan pendidikan dokter di Universitas Brawijaya Malang dan menyelesaikan pendidikan spesialis urologi di Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Saya menyapa dulu Dr. Andri. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam, Dr. Kolis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan IDI. Ya, terima kasih banyak atas kesediaan dan waktunya. Silakan Dr. Andri Kustono untuk melanjutkan untuk presentasinya. Terima kasih. Ya, baik. Mohon izin untuk men-share hasil presentasi saya. Baik, apakah sudah terlihat, dokter? Ya, terlihat, Dr. Andri. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi hari ini yang insya Allah akan berguna bagi dokter umum dan masyarakat luas tentunya. Baik, akan saya mulai. Saya Dr. Andri Kustono akan membawakan materi tentang bagaimana peran dokter umum dalam diagnosis dan tata laksana inkontinensia urin. Sebelum memasuki materi, kita perlu mengetahui dulu bagaimana sistem anatomi yang ada, sistem perkemihan anatomi pada manusia. Ya. Tentunya antara wanita dan laki-laki ini sedikit berbeda. Ya. Jadi mempunyai sistem track daripada perkemihan, ada ureter, ya, ureter masuk ke buli-buli. Jadi dari ginjal memproduksi cairan urin masuk ke buli-buli melalui orifisium ureter masuk ke bladder. Nah, di bladder ini ada otot detrusor dan otot sphincter uretra interna. Lanjut ke distal, ada sphincter uretra eksterna. Bedanya dengan laki-laki, yaitu di laki-laki, di sphincter, di pars prostatika atau pars uretra posterior, ini ada prostat. Lalu uretranya lebih panjang daripada wanita. Kalau wanita sekitar 4 cm, kalau laki-laki bisa 15–20 cm. Tentunya hal ini menunjukkan suatu mekanisme sistem kemih yang berbeda. Baik, saya lanjutkan. Oke, tentunya untuk mekanisme untuk mengeluarkan kencing itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah persarafan. Jadi semua ini percuma kalau tidak ada persarafannya. Ya. Jadi untuk otot polos detrusor ini dipersarafi oleh otot persarafan simpatetik dan parasimpatetik nerve. Jadi sarafnya itu ada di torakal 10 sampai lumbal 2 hingga sakral 2 sampai sakral 4.
Ya, ada 2 jenis, yaitu tipenya simpatetik, hypogastric nerve, dan parasimpatetik pelvic nerve. Ini otot yang tidak bisa kita kendalikan. Lalu ada somatic pudendal nerve, yaitu saraf untuk yang bisa kita kendalikan. Isinya adalah extramural skeletal muscle. Jadi ini bisa kita kendalikan dalam proses kencing. Jadi ada 2 proses kencing, yaitu fase filling ya, atau pengisian buli, dan fase voiding atau fase untuk mengeluarkan air kencing. Nah, di dalam sini ya, otot detrusor ini ada beberapa reseptor. Untuk reseptor inti di dalam otot polus detrusor ada namanya reseptor muskarinik 3, yaitu fungsinya untuk relaksasi daripada otot-otot buli-buli. Dan reseptor A1 yang letaknya ada di sphincter interna. Lalu untuk kontraksi bladder itu dipengaruhi oleh muskarinik 3 juga ya. Jadi ini nanti berkaitan dengan pemberian obat-obatan inkontinen. Baik. Definisi inkontinensia urin adalah keluhan keluarnya urin di luar kehendak, jadi di luar kendali, sehingga menimbulkan masalah sosial dan kesehatan. Jadi definisi ini mengacu pada International Continence Society atau ICS. Dari referensi yang ada, dari penelitian EPIC yang dilakukan tahun 2008 secara global, ditemukan sekitar 348 juta orang di seluruh dunia mengalami inkontinensia urin, dengan menunjukkan grafik yang meningkat sebanyak 10-8% pada tahun 2013, dan diperkirakan naik lagi sebesar 21,6% pada tahun 2018. Dari data yang didapat pada tahun 2014, 13,5% perempuan di Indonesia menderita inkontinensia urin. Ya. Dan yang paling sering adalah wanita tua, keluhannya adalah urgensi dan mixed inkontinen. Nanti pembahasannya akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, baik. Jadi faktor risiko daripada inkontinensia urin ini kompleks. Yang pertama adalah persalinan, ya. Jadi riwayat kehamilan dan riwayat persalinan. Jadi antara seksio sesarea atau secara normal itu ada sedikit pengaruh. Lalu kedua ada proses penuaan. Jadi karena kita tahu orang tua makin sedikit aktivitasnya dan cenderung olahraganya kurang atau tidak sama sekali, sehingga otot-ototnya menjadi kendor. Ya. Lalu ketiga ada hormonal, ya, terutama ada wanita ada menopause, yang ini artinya produksi hormonnya menurun, dan ini juga bisa menyebabkan suatu inkontinensia urin. Terus diabetes mellitus, ini lebih ke faktor neuropati. Jadi kita tahu bahwa diabetes ini adalah penyakit yang mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku itu bisa terkena semua, ya. Termasuk inkontinensia urin ini nanti kebanyakan karena neuropatinya. Lalu ada obesitas atau kegemukan, ada riwayat operasi pelvis, ada riwayat pembedahan di daerah pelvis, ya. Lalu ada POP. POP ini adalah kelemahan otot-otot dasar panggul, alias pelvic, sehingga menyebabkan prolap. Jadi nama kerennya adalah POP, yaitu pelvic organ prolap.
Lalu yang terakhir ada riwayat penyakit gangguan saraf. Nah, seperti tadi yang saya bahas, ada persarafan, ya, dari torakal sampai lumbal, dari sakral 2 sampai sakral 4, sehingga apabila ada gangguan saraf, misalnya pernah penyakit stroke, ada trauma atau jatuh dengan trauma vertebrae misalnya, lalu ada penyakit Parkinson yang berhubungan dengan saraf, maka kemungkinan terjadi inkontinensia urin. Nah, oke, jadi selain itu tadi ada juga obat-obatan yang menyebabkan suatu inkontinensi urin. Ini tadi udah dibahas sama Dr. Dedi, ya, tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah alkohol. Seperti yang kita tahu, alkohol ini menyebabkan poliuri dan sedasi, sehingga menyebabkan inkontinensia tipe urgensi. Lalu kedua ada alpha adrenergic agonis yang meningkatkan aktivitas atau tone, ya, tonus kontraksi pada bladder, sehingga bisa menyebabkan overflow atau kencing yang menetes sampai dengan tidak bisa kencing alias retensi urin. Lalu ada adrenergic antagonis, yaitu ini menurunkan kalau yang adrenergic agonis tadi meningkatkan tonus, kalau yang adrenergic antagonis ini menurunkan otot sphincter sehingga bisa menyebabkan suatu stress urinary incontinence, alias kalau batuk atau bersin, nah ini bisa keluar sendiri atau leakage yang kita sebut sebagai leakage. Ya. Lalu ada angiotensin converting enzyme inhibitor. Ya. Ini bisa menyebabkan batuk sehingga juga bisa menyebabkan stress urinary incontinence. Ada lagi anticholinergic medication. Ya. Isinya ada tricyclic antidepresan, antihistamin, masker relaksan, dan antipsikotik. Ini menghambat otot polos pada buli-buli dan menyebabkan suatu urinary retensi. Lalu ada anti Parkinson, ya, misalnya seperti metildopa, ya, ini untuk stimulus kolinergik sehingga menyebabkan urge urinary incontinence atau keadaan yang urgensi, mendesak. Ada beta adrenergic agonis untuk relaksasi bladder, bisa menyebabkan retensi dan overflow. Kafein ini menyebabkan kontraksi pada otot-otot detrusor dan juga bisa jadi agen diuretik, artinya selalu mengeluarkan atau mempercepat sekresi urin sehingga bisa menyebabkan beser, ya, bisa urgensi inkontinens. Lalu ada kalsium channel blocker, ini menghambat otot polos daripada buli-buli. Efeknya sama, diuretik sama kayak kafein, NSAID, ini bisa meningkatkan suatu pengumpulan daripada cairan sehingga menyebabkan ngompol atau nocturnal enuresis. Oke, lalu yang terakhir ada sedatif, ya. Sedatif ini bisa menyebabkan suatu fungsional inkontinens. Baik, ada 5 tipe daripada inkontinensia urin. Yang pertama ada stress urinary incontinence. Kita menyebutnya ada SUI. Adalah keadaan di mana ada lemahnya otot-otot di uretra, sehingga apabila batuk, mengejan, angkat-angkat berat, bersin, itu bisa keluar urin dikit, ya, nggak banyak tapi dikit dari uretra. Lalu ada urgensi, yaitu yang urgent, mendesak, ya, jadi kencing tidak bisa ditahan. Ada overflow urinary incontinence. Overflow ini
berarti ada suatu hambatan, entah itu karena prostatnya besar, ada batu uretra, atau ada parsial struktur, sehingga menyebabkan suatu overflow. Jadi kencingnya tidak tuntas, biasanya netes. Lalu ada urinary incontinence tipe mix. Ini mixnya antara stres dan urgensi, jadi satu. Lalu ada true incontinence, yaitu suatu keadaan di mana kencing keluar tanpa terasa. Ya, ini contohnya, misalnya pada keadaan fistal vesikovagina. Ya, jadi ada hubungan atau epitelialisasi antara buli-buli dan vagina, sehingga seakan-akan kencing terus-menerus. Oke. Nah, ini yang seperti tadi ya, gejalanya, yaitu ya ini ya, stres urinary ini erat kaitannya dengan aktivitas fisik seperti batuk, bersin, tertawa, olahraga, mengangkat beban berat, seperti nunung gitu ya. Kalau di opera Van Java, kalau ketawa sampai ngakak itu sampai keluar urinnya, nah, itu mungkin stres urinary incontinence ya. Nggak tahu, harus urodinamik dulu. Lalu ada urgen artinya keadaan yang mendesak ya, atau istilahnya belum sampai kamar mandi udah kencing duluan, gampangannya seperti itu. Ada mix, yaitu campuran stres dan urgensi. Overflow ini karena ketidakmampuan mengosongkan kandung kemih secara penuh ya. Jadi ada rasa, biasanya ada rasa tidak lampias, terus kandung kemih terasa penuh terus, atau bahkan bisa sampai nyeri pinggang kanan kiri karena terjadi suatu reflux ya, reflux urin. True incontinence seperti yang tadi saya jelaskan. Oke. Nah, ini gambarnya seperti ini, stres, suka angkat-angkat. Ini kalau urge, belum sempat kamar mandi, udah keluar duluan, overactive bladder, artinya beser ya, jadi sering kencing, belum tanda-tandanya biasanya dalam 1 jam kencing lebih dari 1 kali. Itu udah tanda-tanda overactive bladder. Baik, untuk penurunan fisik, tentunya kalau anamnesa seperti yang tadi, ya, faktor resiko kita tanyakan dulu, karena dari anamnesa, khusus untuk inkontinensi urin, kita dapat diagnosa sebesar 70%. Jadi sebelum masuk ke penurunan fisik, kita bisa mendiagnostik kira-kira 70% bisa tepat kalau anamnesnya lengkap dan terarah. Untuk penurunan fisik, kita bisa lakukan pemeriksaan abdomen, tentunya di daerah suprapubik, apakah ada suatu rasa nyeri atau ada apa namanya bulinya terisi urin, ya, ada waktu ditekan ada perasaan pengen kencing atau gimana. Lalu kedua, DRE atau digital rectal examination, kita bisa melakukan pemeriksaan BCR atau bulbo cavernosus reflex. Jadi waktu memasukkan jari kita, kalau kita right handed, jari kita masuk ke anus, lalu kita, kalau laki-laki dipencet glans penisnya, kalau perempuan dipencet klitorisnya. Waktu dipencet, nah, jari kita yang sebelah kanan ini, yang masuk ke anus, maka akan merasakan suatu jepitan. Nah, kalau memang jepitan itu ada dan ada kuat, ya berarti masih normal. Kalau ada lemah atau bahkan tidak ada, berarti kita curiga ke suatu sistem persarafan. Lalu ada tes neurologis, ya. Nah, lalu ada baik. Lalu ada tes neurologis ekstremitas bawah. Ya, next. Penurunan fisik khusus ada stres test, body test, Q-tip test, dan pemeriksaan status hormonal estrogen untuk wanita. Lalu ada pemeriksaan methylene blue test, pesarium test, dan PET test. Untuk Q-tip test ini bisa kita lakukan secara
mandiri, yaitu dengan memasukkan suatu cotton bud ke dalam uretra dan pasiennya disuruh untuk falsafa manuver atau mengejan. Apabila cotton bud-nya terangkat lebih dari 30 derajat, berarti ada suatu stress urinary incontinence. Lalu PET test ini nanti dicek, pasiennya disuruh pakai pampers, lalu kita kasih obat-obatan yang misalnya bisa menyebabkan urinnya lebih terlihat. Nah, misalnya dengan pemberian urogetik misalnya, asal dengan tidak ada gangguan alergi atau gangguan lambung, ya, kita bisa menggunakan urogetik. Jadi warnanya nanti kuning. Oke, metalin blue test ini biasanya untuk fistel kita masukkan ke kandung kemih, ya, ke buli dengan menggunakan kateter. Oke, lanjutkan. Untuk pemeriksaan laboratorium dan penunjang, kita bisa memeriksakan pemeriksaan gula darah lengkap dan darah lengkap, ya, urinalisis, histologi urin, bahkan bisa sampai dengan kultur urin. Lalu serum PSA untuk menentukan ada suatu keganasan, misalnya pada kanker prostat, kecurigaan menuju ke sana, nilainya lebih dari 4. Lalu memasang kateter nelaton, pasiennya suruh berkemih, kita cek, habis kencing, kita pasang nelaton kateter, kita lihat urinnya seberapa banyak. Kalau bisa juga bisa menggunakan USG, jadi sebelum kencing di USG dulu, nanti dihitung volume urinnya, ya. Lalu bisa memberikan pasien dengan catatan harian berkemih atau bladder diary selama 2-3 hari. Lalu setelah itu pasien disuruh kontrol lagi untuk melapor bagaimana hasil daripada bladder diary. Oke, ini adalah suatu skor UABSS dan skor IPSS. Ini suatu modalitas kita, biasanya bisa kita sediakan di tempat praktek untuk menanyakan ini, ya. Kalau IPSS skor ini lebih ke orang tua yang terkena BPH atau penyakit prostat, ya. Untuk skornya 1-7 itu gejalanya ringan, kalau LUTS-nya ringan, kalau 8-19 itu sedang, dan kalau yang berat 20-35. Untuk skor OABSS ini skornya yang kurang dari 5 itu ringan, kalau sedang 6-11, kalau berat lebih dari 12. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang, kita bisa melakukan pemeriksaan urodinamik apabila ada suatu alatnya di center fasilitas kesehatan, ya. Jadi untuk menilai suatu sebab daripada inkontinensia urin. Jadi nanti diukur tekanan abdomennya, tekanan detrusornya, tekanan bladder total atau P-res, ya. Nanti dilihat di komputer, ya, tentunya dengan alat yang dimasukkan ke dalam bladder dan ke dalam anus. Ini alat sensor untuk pemeriksaan urodinamik, ya. Lalu bisa menggunakan kalau minimal invasif untuk pemeriksaan sistoskopi. Kita lihat keadaan buli-bulinya, ya. Ini dilakukan oleh ahli urologi. Ini bisa dinilai semuanya di dalam itu untuk pencitraan. Oke, tata laksana untuk inkontinensi urin, yang pertama adalah lifestyle modification, yang kedua pelvic floor muscle training, dan medikamentosa. Oke, dari WHO untuk lifestyle modification, yang pertama adalah apabila obesitas maka harus diturunkan berat badannya. Yang kedua, mengurangi asupan kafein, ya, dapat memperbaiki gejala daripada inkontinensia urin. Berhenti merokok, ya, karena nikotin bisa mengakibatkan iritasi pada mukosa buli-buli, sehingga mungkin gejalanya seperti
OAB alias beser. Lalu, nah ini rekomendasinya lemah untuk pemilihan jenis dan jumlah asupan cairan untuk pasien inkontinensia urin. Oke, yang kedua, latihan. Latihan yang disarankan adalah latihan otot dasar panggul atau kegel. Ya. Jadi posisinya tidur telentang seperti ini, panggul dan lututnya ditekuk, dikontraksikan, lalu seperti menahan kencing sambil menekankan pantat ke alas tidur dipertahankan selama 6-10 detik. Ya. Nah, diulangi sebanyak 10 kali. Ya. Bisa juga dengan posisi miring seperti ini, caranya sama. Oke, ini bladder diary, bisa disampaikan kepada pasiennya apa yang diminum, pola kencingnya, mengompol, ya. Dari minuman, apa minumannya, berapa banyak, berapa kali, dari pola kencing, berapa banyak, mengompol, ada atau tidak, dan kira-kira berapa banyak. Ini nanti dicek selama 24 jam. 1-2 hari cukup. Oke, untuk medikamentosa kita menggunakan antimuskarinik, beta-3 agonis, estrogen, ini biasanya topikal, ada desmopressin dan duloxetin. Antimuskarinik yaitu obat yang digunakan untuk urinary tipe stres urinary incontinence, ya, untuk menghambat reseptor muskarinik pada otot detrusor kandung kemih. Efek samping yang umum adalah mulut kering, konstipasi, penglihatan kabur, dan gangguan kognitif. Obatnya yang saat ini ada solifenasin, telterodin, fesoterodin, imidafenasin. Ya. Ini untuk reseptor M3. Terus satu lagi ada beta-3 agonis, nama obatnya mirabegron. Ya. Ini untuk tipe urinary incontinence yang tipe stres juga. Estrogen pemberiannya topikal, khususnya untuk wanita yang sudah menopause. Ya. Jadi biasanya vaginanya kering, ya, itu bisa menyebabkan suatu gangguan kemih. Maka bisa dioleskan salep estrogen pada wanita ini. Ya. Dan rekomendasinya juga kuat untuk dari rekomendasi EAU. Desmopressin yaitu adalah analog vasopressin antidiuretik yang bekerja mengurangi jumlah air yang keluar pada urin. Cuman obat ini efek sampingnya adalah hiponatremi. Jadi untuk penggunaan desmopressin harus diperhatikan bagaimana kadar natriumnya. Ya. Duloxetin yaitu menghambat reuptake serotonin 5-HT dan norepinefrin yang mengakibatkan peningkatan tonus otot dan kontraksi sphincter uretra eksterna. Diberikan 2 kali 30 mg pada perempuan dengan stres urinary incontinence. Kombinasi terapi ini bisa digunakan untuk pasien-pasien yang kurang membaik keluhannya dengan monoterapi. Ini ada beberapa terapi minimal invasif ya dari untuk merangsang saraf dan otot atau sacral stimulation. Ini adalah latihan otot dasar panggung plus biofeedback. Jadi di situ ada alat yang masuk ke dalam apa namanya? Kalau perempuan ke dalam vagina atau di uretranya masuk ke buli, lalu bisa dilihat di sini ya. Terus yang kedua ada nerve stimulation, artinya merangsang saraf di tibial nerve atau parasakral ya. Namanya PTNS, percutaneous tibial nerve stimulation, dengan frekuensi tertentu ya. Ini biasanya Reamedik atau SPKFR yang mengerjakan. Ada namanya lagi nerve stimulation atau Budendal. Oke, sama ya. Oke, untuk tentunya setelah terapi-terapi tadi sudah dilakukan, tetapi ada gejala, tidak ada perbaikan sama sekali, maka ini adalah senjata pamungkas kita, seorang ahli urolog, untuk mempertimbangkan
tindakan yang invasif, ya, bisa pakai sling, injeksi bulking agent, pemasangan alat kompresi eksternal, pembaharan terbuka, bahkan dengan laparoskopik, dan sampai dengan augmentasi kandung kemih. Nah, ini untuk stress urinary incontinence biasanya pakai transoperator sling, bisa skin to vagina dan vagina to skin. Retropubic sling, single incision sling. Yang kedua ada injeksi bulking agent, yaitu memasukkan atau menginjeksi cairan, isinya cairannya itu botok, ya, yang dipakai botok, lalu disuntikkan ke buli, ke mukosanya, sampai ke ototnya di beberapa titik buli dengan dosis tertentu. Nah, jadi dengan harapan bisa memperbaiki kontraksi daripada otot-otot buli. Oke, ini adalah alat yang lebih canggih lagi, yaitu dengan memakai adjustable compression therapy dan artificial urinary sphincter atau AUS. Ini memakai suatu memasang alat implan ke dalam sphincter uretra eksternalnya, sehingga pasien bisa berkemih secara normal. Lalu ada lagi kolposuspensi, yaitu gold standar pada stress urinary incontinence, bisa dengan laparoskopik, ya. Parameternya adalah angka inkontinensia dan jumlah episode inkontinensi urin, komplikasi umum, spesifik terkait prosedur, dan kualitas hidupnya. Pilihan terapi terbukanya ada 3, kolposuspensi terbuka, laparoskopik, dan pemasangan sling atau pita. TOT sama TVT. Ini augmentasi adalah metode untuk mengganti buli-buli, ya, sistektomi. Jadi buli-bulinya diangkat lalu digantikan usus sebagai buli-buli yang baru, ya. Ini salah satunya ada prosedur double T-patch atau membuat suatu buli-buli buatan, bladder augmentation. Oke, jadi di sini dokter umum harus dapat melakukan anamnesis secara tajam, pemeriksaan fisik yang benar, pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan penunjang untuk menentukan tipe inkontinensia urinnya. 2, menentukan tipe inkontinensia itu penting agar tepat dalam tata laksana. Dan terapi inkontinensia tidak selalu dengan minum obat, bahkan pembedahan bisa diberikan, ya. Jadi edukasinya harus bagus, dan tentunya pasiennya disuruh untuk memperbaiki lifestyle-nya. Baik, terima kasih. Presentasi saya sudah selesai, saya kembalikan lagi kepada Dr. Koles.